apa yang ada di pikiran kita ketika mendengar nama Kurawa. Dan aku sudah menentukan keputusan bahwa budak Drupadi ini tidak bisa aku maafkan. Dursasana! Dursasana! Ayo, lucuti semua pakaian yang ada di tubuhnya. Ayo, lucuti semua pakaian yang ada di tubuhnya. Tunggu dulu, Kak Dursasana. Kak, dengarkan aku dulu. Tanpa pengetahuan akan benar dan salah, tak seorang pun yang berhak jadi raja. Tapi kau sekarang adalah seorang pangeran mahkota. Kalau kau biarkan kesalahan seperti ini terjadi, seluruh rakyat di daerah Arya akan memberontak melawanmu, Kak. Di Istana Indraprasta sebelumnya, apa kami dihukum sesuai seperti dengan sistem pemerintahan? Senjata kami pun diambil dari kami. Hanya ingin menghina kami para ksatria. Bahkan kau pun ada di sana waktu itu. Kenapa kau diam saja? Wikarna, kau ada di pihak mana sebenarnya? Apa kau sudah lupa pada ayahmu dan menjadikan Pandu sebagai ayahmu sekarang? Kak Dursasana, memberikan saran pada kakak tertua bukan berarti aku menantangnya, Kak. Saat seorang raja kalah dalam pertempuran, maka dia harus menyerahkan senjatanya. Ksatria yang dilucuti senjatanya dan wanita yang dilucuti bajunya adalah hal yang berbeda, Kak. Tapi tak ada wanita yang harus dilucuti karena hal itu, Kak. Dan Tuan Putri Drupadi adalah kehormatan dari dinasti Kuru. Dan itu faktanya. Kehormatan dinasti? Apa maksudmu, Wikarna? Kalau kau punya rambut yang panjang di kepala, tidak menjadikan seekor kera jadi singa, maka memakai hiasan kepala wanita yang sudah menikah tidaklah menjadikan seorang wanita suci. Buah dari tanaman yang pahit tetaplah buah, Wikarna, tapi tidak sebanding dengan mangga. Bagaimana bisa kau bicara soal kehormatan untuk dia, Wikarna? Seorang wanita yang punya hubungan dengan 5 pria sekaligus. Itu sama saja dengan wanita penghibur. Itu wanita yang seperti itu, berpakaian ataupun tidak berpakaian, tidak ada bedanya. Lucuti budak itu sekarang juga. Dari 100 Kurawa yang diceritakan sedemikian jahat, kisah Wikarna, Kurawa tertua ketiga setelah Duryodhana dan Dursasana, memiliki kisah yang unik. Dia berbeda dari Kurawa lainnya. Dialah Kurawa yang kematiannya paling disesali oleh Pangeran Bima. Bima ingin mengabaikan sumpahnya untuk membunuh 100 putra Drestarastra ketika menghadapi Wikarna. Bima kehilangan semangat juangnya. Dari 100 Kurawa yang dia bantai di medan Kurusetra, kematian Wikarnalah yang paling disesali Pangeran Bima. Wikarna adalah satu-satunya Kurawa yang menentang permainan dadu dan upaya penelanjangan Drupadi dalam peristiwa Wastraharan. Bahkan saat para sesepuh seperti Bhisma harus tetap diam tak berdaya demi tahta Hastinapura yang dia lindungi, Drestarastra pun bungkam tak berdaya di hadapan putra kesayangannya, Widura, orang yang paling berpengetahuan yang ada di istana pada saat kejadian itu, merupakan inkarnasi Dewa Dharma yang mewarisi keahlian ayahnya Resi Vyasa pun masih tetap diam. Apalagi Guru Drona, seorang acarya putra Bharadwaja, membiarkan penghinaan terhadap Drupadi itu terjadi. Apa mungkin karena Drona masih menyimpan dendam karena penghinaan Drupada di masa krisisnya? Diamnya para tetua itu di peristiwa Dyutsaba itu pun penuh teka-teki. Hanya Wikarna, satu-satunya Kurawa yang berbicara membela hak dan kehormatan Drupadi. Uniknya, orang pertama yang membentak Wikarna adalah Raja Anggakarna
yang menyuruh Wikarna diam saja, mengingatkannya tentang kejahatan Drupadi di ruang sidang Indraprasta. Kemudian Wikarna mengeluarkan jawabannya yang legendaris dan sudah merupakan ramalan ending kisah Mahabharata. Penghinaan pada Drupadi yang merupakan ipar kita sendiri sebenarnya adalah penghinaan pada seluruh terah Kuru. Kalau ini dilakukan, maka seluruh terah kita akan terancam. Akhirnya ramalan Wikarna pun terbukti. Wikarna adalah orang baik dan berbudi luhur. Dia pada prinsipnya menginginkan perdamaian. Selain itu, Wikarna adalah Kurawa yang paling ahli menggunakan panah meskipun levelnya masih jauh dibandingkan Arjuna. Selain Wikarna, ada juga Kurawa lain yang juga menentang perbuatan Duryodhana dan Shakuni serta lebih menginginkan perdamaian, yaitu Yuyutsu. Tapi Yuyutsu sering tidak dianggap sebagai bagian dari Kurawa karena Yuyutsu dilahirkan dari hubungan Drestarstra dengan seorang pembantu istana. Meskipun demikian, Wikarna tetap membela Hastina dalam Bharatayuddha dengan alasan membela tanah air. Ini tentu saja terkait politik bahwa pada akhirnya Bharatayuddha adalah perang antara Hastina dengan sekutunya melawan Pancala yang juga dengan sekutunya yang ingin mendudukkan Pandawa sebagai penguasa Hastinapura. Alasan merebut kembali Indraprasta terbukti tidak benar karena setelah menang, Pandawa merebut seluruh wilayah Hastinapura. Wikarna gugur di hari ke-14 Bharatayuddha di tangan Bima. Bima yang meskipun telah bersumpah membunuh seluruh Kurawa masih tetap tidak ingin membunuh Wikarna yang selama ini selalu bersikap baik pada Pandawa. Dan Bima memberikan kesempatan pada Wikarna untuk mundur. Tapi Wikarna adalah seorang patriot juga seorang kesatria. Dia pantang lari dari medan peperangan. Ketika Bima ragu-ragu karena ingat segala pembelaan Wikarna pada Pandawa dan Drupadi, maka Wikarna pun berkata, "Yang dulu itu adalah kewajibanku untuk membela kebenaran, tapi pada saat ini, inilah kewajibanku untuk membela negara dan juga keluargaku." Yang perlu diperhatikan juga pada percakapan tersebut bahwa Wikarna menyebut Bima sebagai putra Bayu, bukan putra Pandu atau Pandawa. Ini berarti meskipun menginginkan perdamaian, tapi Wikarna juga kemungkinan besar berpendapat sama dengan Duryodhana bahwa Pandawa tidak berhak atas tahta Hastina karena bukan keturunan Pandu.